Halo guys, welcome back again di channel Babako Whip Studio. Di video kali ini, gue bakal ngasih rekomendasi anime dari salah satu seiyuu terkenal. Kalau kalian tahu seiyuu Koga Aoi, di salah satu video Q&A yang dibuat sama seiyuu lainnya, yaitu Kohara Konomi, ada pertanyaan yang dikasih ke Koga Aoi. 少女漫画とか好きですね。うわ、一番好きなアニメは一番 Apa anime dan manga favoritnya? Nah, karena manga favoritnya udah ada adaptasi anime, jadi gue bakal masukin ke kategori anime. Apa aja anime favoritnya? Oke, yang pertama ada menceritakan sepasang remaja bernama Tanakako dan Yoshioka Futaba yang sudah suka satu sama lain ketika SMP. Futaba juga nggak punya teman karena penampilannya, tapi karena Ko, dia bisa menikmati masa SMP-nya. Sampai terjadi suatu kejadian di mana pas mereka berdua janjian buat ngedate, ternyata Ko nggak datang ke tempat janjian. Futaba yang udah datang dan nunggu lama pun terpaksa pulang. Pas sekolah mulai, Futaba akhirnya tahu kalau ternyata Ko udah pindah sekolah. Cerita pun time skip ke masa SMA. Di sini Futaba punya temen karena merubah penampilannya. Ketika jam istirahat, pas mau balik ke kelas, dia nggak sengaja nabrak cowok yang mirip Ko, tapi dari belakang. Karena itu dia ngejar si cowok tadi sampai temennya si cowok nggak sengaja panggil dia dengan nama Mabuchi. Futaba pun sadar kalau dia bukan Tanakako, cuma mirip aja. Pulang dari sekolah, Futaba nggak sengaja ngeliat cowok tadi yang ternyata mereka searah jalan pulang. Gak berapa lama, si cowok tiba-tiba belok ke sebuah kuil, yang mana itu membuat Futaba ingat dengan masa lalunya. Dia pun yakin kalau cowok tadi adalah Ko, dan ternyata Futaba benar, dia adalah Ko, cowok yang dia sukai di SMP dulu. Reuni mereka pun diawali dengan Ko yang ngejelasin kalau dia ganti nama karena orang tuanya cerai. Sebelum pergi, Ko nyatain perasaannya ke Futaba. Tapi dia bilang itu semua masa lalu. Dan dia juga bilang kalau sekarang mereka nggak bisa kayak dulu lagi. Besoknya Futaba marah ke temennya karena mereka ngebully satu cewek yang nggak punya temen, dan berakhir dengan mereka ngejauhin Futaba. Hal ini ngebuat Futaba curhat ke Ko dengan bilang kalau dia punya keinginan buat ngemulai semuanya dari nol. Pas lagi ngobrol, tiba-tiba datang seorang guru motong pembicaraan mereka, yang ternyata guru tersebut adalah abangnya Ko. Tapi karena Ko nggak mau ketemu sama abangnya, dia pun ngajak Futaba kabur. Di tengah perjalanan, Ko meminta maaf ke Futaba karena nggak datang ke tempat janjian waktu SMP dulu karena ada masalah keluarga. Dengan permintaan maaf dari Ko, Futaba sadar kalau masih banyak yang dia nggak ketahui tentang Ko. Ketika naik kelas, Futaba yang berniat memulai dari nol mencoba menjadi ketua kelas dan perlahan mulai mendapat teman baru. Nah, gimana nasib percintaan mereka berdua? Masa lalu seperti apa yang dilalui Ko sampai merubah sifatnya? Anime ini tayang sebanyak 12 episode dan itu belum tamat, tapi di manga judul ini udah tamat dengan 49 chapter. Selain cerita percintaan karakter utama yang bakal seru ke depannya, apalagi di manga, cerita dari karakter sampingan pun juga gak kalah seru buat diikutin. Dari segi animasi yang oke, drama yang seru, dan dilengkapi dengan musik yang bagus, anime ini wajib masuk list tontonan kalian. Mimiwo Sumaseba bercerita tentang remaja SMP bernama Shizuku yang hobi baca dan nongkrong di perpustakaan. Pas lagi baca buku, dia nggak sengaja lihat nama Amasawa Seiji di daftar peminjam buku. Shizuku pun sadar kalau sebelumnya nama Seiji ini udah pernah dilihat sebelumnya, yaitu pas lagi ngebaca buku lainnya. Karena tahu kalau nama Seiji ini ada banyak di daftar peminjam, dia pun mulai kepo dengan orangnya. Shizuku yang mau pergi ke perpustakaan nggak sengaja ngeliat kucing yang agak unik di dalam kereta. Jadi dia ngeliat ke jendela, duduk tenang, udah kayak manusia gitu. Pas dia turun, si kucing pun juga turun. Karena itu, dia akhirnya tertarik dan ngikutin kucing itu. Setelah jalan lumayan jauh, si kucing masuk ke sebuah tempat yang ternyata toko barang antik. Shizuku yang juga masuk pun kaget. Wah, kaget.
Kaget. karena melihat barang-barang yang ada dan matanya terfokus ke satu boneka kucing. Tiba-tiba pemilik toko datang dan bilang kalau boneka kucing itu si Baron. Beberapa hari kemudian, Shizuku datang lagi ke toko itu. Tapi karena tokonya tutup, Why? Are you open? Read the sign. dia akhirnya nungguin sama si kucing tadi. Nggak berapa lama, datang seorang anak laki-laki nawarin dia buat masuk dari pintu belakang. Di dalam toko, Shizuku pun lagi-lagi ngeliat boneka kucing sebelumnya. Setelah ngeliat boneka kucing, dia nyariin anak tadi yang ternyata lagi bikin biola. Shizuku pun akhirnya tahu kalau ternyata anak laki-laki itu bernama Amasawa Seiji dan sang pemilik toko adalah kakeknya. Nah, di sini mulai timbul rasa suka satu sama lain. 一生幸せにするよ、ハニー。 Di perjalanan pulang, Seiji bilang kalau dia punya cita-cita jadi pengrajin biola. Mendengar hal itu, Shizuku pun jadi ingin ngelakuin sesuatu dan dia akhirnya mutusin membuat sebuah cerita dengan karakter utama si boneka kucing. Nah, cerita kayak apa yang bakal dibuat Shizuku? Gimana kelanjutan hubungan mereka berdua? Oh ya, anime ini juga ada adaptasi live action yang bakal nyeritain 10 tahun setelah kejadian di animenya. バロン、久しぶり。 Sebagai film Jepang pertama yang pakai format suara Dolby Digital, anime buatan studio Ghibli ini dari segi cerita ya udah pasti bagus lah ya. Musik-musik yang oke, dan animasi yang sangat-sangat indah buat anime buatan tahun 95 ditambah drama kehidupan yang ada, bikin anime ini harus kalian tonton. Oke, itu dia tadi anime kesukaannya dari Seiyu Koga Aoi. Nah, dari kedua anime ini, karakter utama cowoknya sama-sama punya sifat yang cool. Apa jangan-jangan tipe Koga Aoi cowok yang cool ya? Buat kalian yang pengen nonton anime yang bikin baper, dan pengen nonton anime genre romance, dua anime ini bisa kalian coba. Oke, next video gue bakal ngasih rekomendasi manga fresh yang mungkin underrated kali ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video.